Halo semuanya. Oke ya, kita mulai video ini pembahasan mengenai sintesis, pemrosesan, dan metode fabrikasi untuk membuat senyawa anorganik non-molekular. Gitu. Kenapa saya membahas ini? Karena memang ini merupakan bagian yang penting dari sintesis senyawa anorganik dan elusidasi struktur. Oke. Sebelumnya saya mau menunjukkan dulu buku apa yang saya gunakan di sini. Jadi buku yang saya gunakan itu ini ya. Solid State Chemistry and Its Application dari Anthony Alves gitu ya. Oke, sekarang saya masuk ke observasi secara umum. Kenapa toh kita belajarnya sintesis, processing, dan fabrikasi, bukan sintesis saja. Kenapa processing dan fabrikasi itu penting? Jawabannya simpel. Karena ada ditemukan senyawanya sama nih, tetapi ternyata bentuknya berbeda-beda. Contohnya di tabel kalian lihat itu adalah bentuk-bentuk dari Al2O3. Semisal, oke ya, semisal senyawa organik kalian bisa nemuin misal senyawa apa ya? Antosianin itu fungsinya mau dia serbuk, mau dia cair, macam-macam, sifatnya sebagai antioksidan tidak berubah gitu. Tapi kalau sama anorganik ternyata bentuknya berubah, sifatnya bisa berubah, kegunaannya bisa berubah. Karena itu tidak hanya sintesis, pemrosesan dan fabrikasi memberi sifat yang penting gitu. Karena itu ketiganya ini sangat penting, harus dilakukan ketiganya gitu ya. Ini contohnya di tabel, bisa kalian baca. Sekarang saya akan masuk ke metode pertama, metode yang sangat lazim digunakan di industri, sangat tua, sangat digunakan di banyak tempat lah. Itu adalah solid state reaction atau shake and bake method. Kita masuk ya. Jadi gini, ini metode yang paling tua gitu. Prinsipnya mudah. Ini campur, panaskan. Campur, panaskan. Itu prinsipnya ya untuk solid state reaction atau shake and bake method. Kita masuk ke lebih dalam ke solid state reaction and bake method gitu. Seperti tadi saya sampaikan, ini metode paling tua, paling sederhana karena cuma campur, kemudian dipanaskan. Pertanyaan saya, panaskannya itu suhu rendah apa suhu tinggi? Pasti suhu tinggi, namanya juga dipanaskan. Kemudian mana yang lebih mudah dipanaskan, padatan atau cairan? Kan cair toh, cair itu sangat nggak terlalu susah lah dipanaskan. Kalau padatan dipanaskannya berarti lebih susah, berarti suhunya harus lebih tinggi. Karena lebih tinggi perlu alat khusus namanya furnace gitu ya. Furnace ini digunakan untuk memanaskan. Kemudian waktunya juga ditentukan, seperti halnya kalian masak mie aja lah gitu ya. Masak mie sudah dimasukkan ke air mendidih 30 detik, matang atau tidak? Kan tidak, ada waktu tertentu. Misal waktunya 3,5 menit gitu ya. Pertanyaan saya, misal kalian bikin 7 menit gimana? Nyenyek gitu ya. Pemanasan itu punya periode tertentu yang diperlukan. Oke, dalam solid state reaction itu intinya adalah kita mencampurkan semua. Kalau bisa seperti ini contohnya MgO sama Al2O3 itu kondisinya heterogen gitu ya, berbeda-beda komposisinya. Kemudian susunannya itu ideal, di mana sebelahnya MgO, sebelahnya Al2O3, MgO, Al2O3, dan gantian itu terus. Tapi kan susah, ini yang ideal ya. Nah, begitu tidak akan terjadi tumbukan yang tidak diinginkan, misal MgO sama MgO, padahal harapannya MgO sama Al2O3. Sekarang misal kita ngomong yang ideal, berarti kalau gitu nanti dari MgO sama Al2O3 ini kan akan tumbukan dipanaskan, kemudian menghasilkan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya adalah nukleasi dan pertumbuhan inti, epitaksi dan topotaksi. Kita akan membahas itu dulu. Sekarang saat kita bicara nukleasi atau dari kata nuklir itu ya. Nuklir itu inti. Inti apa ini? Inti kristal. Jadi pembentukan inti kristal gitu. Pembentukan inti kristal, inti kristalnya apa? Inti kristalnya produk. Kalau tadi MgO sama Al2O3 berarti inti kristal produknya yaitu MgAl2O4. Soalnya ini ingin sintesis MgAl2O4 gitu. Ini nukleasi pembentukan inti. Intinya strukturnya itu struktur spinel gitu ya. Stoichiometri spinel. MgAl2O4 itu nama kelompoknya, ini kelompok struktur spinel. Kalau kalian ingin baca publikasi mengenai spinel, saya ada gitu untuk mungkin menambah referensi kalian. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ternyata nukleasi itu sangat difasilitasi jika heterogen dan inti yang dihasilkan itu mampu membentuk struktur yang ini yang ada apabila
khususnya ya, jika itu cukup mirip kedua struktur tersebut. Oke, itu tadi untuk nukleasi pembentukan intinya. Oke, sekarang kita masuk. Ternyata setelah nukleasi akan ada pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhannya dinamakan dengan epitaksi sama topotaksi. Apa bedanya? Gampangannya gini, kita lihat gambar. Epitaksi itu kalau sama kalian baca gini, mineralnya itu tumbuhnya di semua permukaan. Kita lihat ya, ini kan di tengahnya kan tengah yang dalam sendiri paling dalam, kemudian ke atas ada, ke depan ada, ke bawah ada, ke belakang otomatis ada, ke kanan kiri ada gitu ya. Itu berarti epitaksi, tumbuhnya ke segala arah di semua permukaan gitu ya. Sedangkan topotaksi itu pada permukaan yang spesifik. Nah, itu topotaksi. Perbedaannya epitaksi dan topotaksi seperti itu. Kemudian, kalau kita bicara lebih dalam lagi mengenai epitaksi dan topotaksi, sebenarnya kita kan bisa lihat apa sih yang tumbuh itu. Kita lanjut ya. Epitaksi itu kan kita harus melihat kristal yang tumbuh dan juga material yang jadi media tumbuhnya. Berdasarkan itu akan ada 4 tipe pola tumbuh suatu kristal. Yang pertama adalah homoepitaksi. Homoepitaksi itu kalian lihat di gambar, ternyata substrat sama film itu yang atasnya nih ya, itu ternyata sama materialnya. ZNO numbuhin ZNO. Sedangkan kalau heteroepitaksi, yang ini, yang selanjutnya, perbedaannya adalah kalian lihat di sini. Substrat sama filmnya beda. Ini ZNO menumbuhkan Cu gitu ya. Di permukaannya itu di face-nya, di surface-nya itu Cu. Sedangkan pseudo homoepitaksi, substrat sama filmnya itu materialnya sama, tetapi ada doping. Nah, dopingnya ini yang beda. Misalnya ini ZNO, Ag, numbuhin ZNO yang didoping AU gitu. Kemudian kalau pseudo heteroepitaksi ini ada yang mirip kelompok kimianya gitu ya. Misalnya ini sama-sama oksida logam, Ag2O sama Cu2O sama-sama oksida logam golongan 11 gitu, sama, tapi beda, yang satunya Ag, yang satunya Cu gitu. Itu tadi untuk epitaksinya. Nah, kalau kita lihat maka akan ada beberapa pendekatan dalam reaksi fase padat dan juga beberapa masalah yang muncul gitu ya. Kita akan masuk ini sekarang. Saat kita ngomong mengenai sintesis fase padat, tentu kan kalian berpikir, oh iya tadi pencampurannya gimana, starting materialnya gimana, itu akan menjadi faktor penting gitu. Contohnya gini, kalau seumpama bahan awalnya itu nggak murni, efeknya gimana? Kalau murni gimana gitu ya? Nyampurinnya apakah syukur nyampurin atau tidak gitu. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang starting materials. Gini, kalau idealnya kan kita ngomong kalau sama kondisi awal ya, starting materialsnya kan stoichiometrik, murni dan reaktif. Itu kalau seumpama kalian nulis di papan tulis untuk persamaan reaksi. Tetapi kenyataannya kan gini, kita itu mencapai kondisi yang stoichiometrik susah gitu ya. Mau dihitung itu susah. Kenapa? Karena saat dia di kondisi alami itu akan bereaksi selain dengan starting material itu sendiri. Apalagi kalau dia pure dan reaktif. Maksudnya apa? Gini, misal kalian punya satu starting material A, dia kan pasti akan kontak dengan udara. Bisa jadi karena dia murni ada kontak dengan udara. Di udara itu misal ada air, ada CO2 bereaksi dengan itu. Apalagi kalau dia sangat reaktif. Jadi itu starting material itu akan berhubungan dengan langkah-langkah selanjutnya. Bisa aja misal dengan cara memperbanyak starting material lebih dari stoichiometrik karena dihitung kemungkinan akan ada yang kontak dengan udara. Itu bisa jadi. Kemudian nyimpennya pun penting. Sudah nimbang awal-awal disimpan dulu, misal di tempat yang kedap air, di desikator gitu misalnya, atau dipanaskan dulu untuk menghilangkan airnya. Selanjutnya kalau kita ngomong setelah starting material kan kita harus ngulek gitu ya, mencampur, mixing of reactant. Gimana sih pencampurannya gitu ya. Biasanya ini kan penting karena akan efek ke kontaknya. Kalau bisa kan kita campur dalam kondisi luas permukaannya besar, dalam kondisi sangat halus.
biar reaksinya itu sempurna, luas permukaannya itu besar sehingga nanti hasilnya bagus gitu. Kalau kalian istilahnya itu bikinnya nggak rata gitu, nggak halus, ya luas permukaannya kecil, yang kontak dikit. Kalau sama kita ngomong nanti di besar, itu nggak mungkin lah kayak di lab yang hanya pakai mortar gitu ya, alu seperti ini. Nanti akan menggunakan ball milling gitu. Jadi ada kayak bola-bola untuk gerus, untuk mencampurkan padatan tadi. Selanjutnya, saat kita bicara industri, maka millingnya itu harus energi tinggi karena dalam skala besar. Ini contohnya di industri. Nah, pas itu harus ada fasilitas-fasilitas lain. Misal, metodenya bisa diatur dengan adanya air atau pelarut organik gitu. Untuk ini biar nguleknya lebih enak. Kayak kalian bikin sambel. Kalau sama kurang susah gitu kan, tambah air biar nguleknya gampang. Oke, kontainer itu juga penting. Jangan sampai gini, kita udah ngereaksikan A dan B, harapannya kan A dan B bereaksi. Ternyata A bereaksi dengan tempatnya. Wah, berkurang dong. Secara stoichiometrik dia tidak ideal. Karena itu dicari kontainer yang inert gitu. Biasanya kalau inert, kita ngomongnya ada beberapa contoh kan. Misal contohnya PT. Tetapi PT ingat ada kelemahan juga. Dia juga bereaksi dengan Li2O BaO dan beberapa oksida logam. Terutama logam transisi. Emas. Wah, emas ini inert gitu. Tetapi emas punya kelemahan yaitu melting temperature-nya itu hanya 1063. Padahal banyak reaksi itu yang di atas 1000 derajat. Gitu. Al2O3 ini inert gitu. Tetapi ya ada yang masih bisa menyebabkan kontaminan ke beberapa starting material. Lalu kalau kita lihat selain itu ada SiO2 ini yang sering kalian gunakan di lab. Jadi SiO2 itu kan gelas gitu ya. Itu bisa sampai 1200. Tetapi ya kita harus lihat bahwa ini SiO2 kalau sama kalian reaksikan dengan HF ya nggak mungkin kalian reaksikan dengan kalau HF itu cair jelas nggak mungkin ya. Misal untuk mereaksikan SiO2 sendiri, SiO2 ditambah apa, kalau kalian gunakan tempatnya SiO2 ya nggak bisa gitu ya, soalnya kan dia akan otomatis bereaksi. Nah, ada juga menggunakan grafit gitu. Ini cocok untuk yang sintesis sulfida atau kalkogenit dan juga nitrit. Itu nitrida itu biasa menggunakan grafit ini. Itu tadi untuk yang kontainer. Selanjutnya kita ngomong ke firing schedule. Berapa lama toh dipanaskannya atau diberi apinya gimana? Itu penting soalnya kan gini, terkadang ada reaksi yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah, itu dilihat. Jadi kalau seumpama menghasilkannya itu cepat, ya dibuatnya cepat gitu. Tapi biasanya kan gini, kita harus lihat yang pertama, dekomposisinya. Jangan sampai dia mengalami dekompos, malah tidak bereaksi gitu. Kemudian suhunya kita tentukan. Jangan sampai suhunya itu langsung tinggi sehingga starting materialnya hancur duluan. Lalu waktunya juga menjadi yang diperhatikan juga. Karena kalau bisa setelah ini semuanya leleh, ada waktu untuk bereaksi dulu. Gitu. Jadi untuk waktu pemanasannya juga penting. Langsung kita masuk ke beberapa contoh gitu ya. Ini ada Li4 SiO4. Kalau kita lihat reaksinya ini Li2CO3 plus SiO2. Itu suhunya 800 selama 24 jam menghasilkan Li4 SiO4 2CO2. Berarti starting materialnya Li2CO3 sama SiO3. Ini reagennya starting materialnya. Nah, masalahnya Li2CO3 yang digunakan ini di 720 itu melt dan decompose gitu. Kemudian kontainernya itu dia cukup reaktif ya. Kontainer yang digunakan itu cukup reaktif kalau ada PET sama silikanya ke Li2CO3. Sehingga gimana? Yang pertama paling gampang kan kontainer ya. Karena PT sama SiO2 nggak bisa ya gunakan yang lain, AU misalnya. Kemudian Li2CO3 ini kan di 720 itu meleleh dan
dikompos. Ya udah kalau gitu dipanaskan dulu sampai 650, setelah beberapa saat kan panas nih, masih panas, tapi belum meleleh kan. Baru langsung digenjot sampai 800 900 biar langsung bereaksi dalam waktu singkat itu bereaksi dengan isi O2, didiamkan semalaman biar reaksinya maksimal. Kita lanjut ke YBA2CU3O7 minus berapa gitu ya, misal O7, O6, O6 setengah gitu. Ini ada Y2O3 plus BaCO3 plus 6CO plus O2. O2 ini biasanya kan nanti dibakar gitu, jadi ada O2 nya di suhu 950 dan 350 gitu, menghasilkan YBA2CU3O7 plus karbon dioksida. Masalahnya BaCO3 itu stabil di pemanasan dan juga susah menghilangkan CO2 di reaksi tersebut, dan juga banyak material seperti YbCO itu bereaksi lambat dengan atmosfer CO2 gitu ya. CuO ini reaktif terhadap kontainernya pada suhu tinggi, dan juga oksigennya itu penting, soalnya harapannya kan YbA2CU3O7 bukan O6 atau O berapa gitu ya. Mengharapkannya itu kan O-nya pas 7. Masalahnya ini gini. Berarti kalau gitu solusinya gimana? Kita langsung masuk ke solusinya ya. Solusi yang pertama kan tadi itu ngilangkan CO2 susah, ya udah jangan ada CO2-nya. Gitu. Jangan ada CO2-nya. Jadi dibuat atmosfernya tanpa CO2, misal pakai nitrogen atau apa, argon gitu. Kemudian tadi kan ada CuO reaktif, ya udah dibuat pelet aja, dibuat pelet yang benar-benar sesuai untuk mixturnya, untuk pencampurannya gitu. Untuk ini alasnya YbCO. Kemudian reaksinya yang 950 itu dipanasin 950, kemudian diturunkan sampai 350 derajat Celcius, kemudian baru dimasukkan oksigen. Oksigen terus menerus sampai maksimal, oksigennya terus menerus selama beberapa saat sampai terbentuk O-nya itu O7 gitu, YbA2CO3O7. Dengan jumlah oksigen yang cukup maka akan dihasilkan O-nya maksimal. Oke, itu tadi yang untuk YbA2CO7 ya kalau nggak salah. Saya lihat dulu daripada salah ngomong saya. CU3O7. Oke, selanjutnya saya akan membahas combustion synthesis, tapi ini di video selanjutnya. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga membantu pemahaman kalian mengenai shake and bake method atau solid state reaction. Terima kasih.